بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله.
Yang punya otoritas adalah PP Muhammadiyah. Nah, tetapi kita tidak dilarang untuk mempunyai karya semacam draft atau proposal tentang masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Seperti kemarin atau bulan lalu kami mengadakan KTB, kajian tarjih bulanan perdana di Kedung Kandang. Itu mereka meminta kepada MTT Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kota Malang membuat kajian tentang hijamah, tentang bekam. Ini bagaimana hukumnya? Karena di warga Muhammadiyah sudah sangat banyak yang menggunakan bekam, hijamah, tetapi belum ada di HPT maupun di TJA yang membahas masalah itu dalam arti fatwanya. Misalnya apakah dianjurkan, apakah boleh, apakah dimakruhkan atau bagaimana, itu belum ada. Nah, maka kami teruskan, kami buat namanya musyawarah tarjih daerah hari Ahad kemarin, berarti seminggu yang lalu ya, atau 5 hari yang lalu. Itu kami hadirkan para ahlinya dalam bidang medis ada, dan sisi hukum ada, sisi sejarah peradaban ada, dan juga dari sisi aspek hukum positif, hukum formal. Jadi ada 4 ahli yang kami datangkan untuk memberikan pertimbangan bagaimanakah hukum bekam atau hijamah itu dalam konteks di Indonesia, khususnya lagi bagi warga Muhammadiyah. Itu contohnya begitu. Nah, nanti kami akan teruskan ke wilayah. Dokumen ini sudah selesai, kami serahkan ke wilayah. Jadi nanti akan mengodok ulang dengan pengayaan tentu saja, dengan lebih kritis lagi, baru kemudian nanti dibawa ke PP. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mungkin yang lainnya. Kalau yang lainnya mungkin langsung jawab, langsung jadi fatwa. Kalau Muhammadiyah nggak bisa begitu, dia berjenjang. Dia harus PP yang mengeluarkannya. Bisa jadi nanti sama dengan yang diusulkan oleh daerah, bisa jadi beda dengan sedikit revisi, bisa jadi malah kebalikannya. Itu hal yang wajar. Karena namanya proses, namanya proposal, usulan yang bisa jadi diterima sepenuhnya, diterima sebagian, juga bisa jadi ditolak. Dalam arti memiliki pandangan yang betul-betul berbeda. Itu nggak ada masalahnya. Tetapi selama belum ada putusan tarjih dari PP, maka dengan menyebutkan bahwa ini adalah pendapat PDM Kota Malang dan sifatnya sambil menunggu, itu nggak apa-apa. Yang penting jangan dijadikan sebagai pegangan yang sudah baku. Nah, itu kira-kira tentang definisi tarjih baik secara bahasa maupun secara kelembagaan. Baik. Nah, disebutkan di dalam manhaj tarjih itu, jika terjadi ta'arud atau nampak adanya kontradiksi atau perbedaan antara dalil yang ada, maka diselesaikan dengan urutan tata cara berikut ini. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq. Ini yang masih banyak yang belum dipahami oleh warga persyarikatan. Jadi di dalam pandangan tarjih Muhammadiyah itu, kalau misalnya ada 2-3 buah dalil hadis misalnya yang sama-sama sahihnya atau makbulah minimal sahih dan hasan, kemudian ternyata di antara dalil yang ada itu terjadi ta'arud atau kontradiksi, setidaknya secara sepintas itu kok beda, ini kok sama-sama sahih tapi kok bertolak belakang, bagaimana? Maka majelis tarjih itu bukan langsung mentarjih. Itu ya, makanya tadi beda antara definisi bahasa dengan kelembagaan. Kalau secara kelembagaan, yang pertama bukan tarjih dulu secara bahasa. Bukan dipilih mana yang dari 3-4 dalil itu mana yang paling kuat, bukan gitu. Yang pertama namanya al-jam'u wa taufiq, yaitu sikap menerima semua dalil yang ada itu walaupun zahirnya ta'arud, zahirnya kontradiksi. Itu prinsip pertama. Jadi misalnya ada
Hadis satunya Nabi melarang sahabatnya untuk kencing sambil berdiri. Satu, hadisnya sahih. Yang kedua, Nabi kedapatan pernah kencing sambil berdiri. Hadisnya sahih juga. Nah, itu tidak dibuang salah satunya. Kalau mampetnya nggak dibuang salah satu, tapi dipadukan. Selama masih bisa diselaraskan, diselaraskan. Kalau tidak bisa, ya baru kemudian dibuang salah satunya, dipilih salah satunya. Nah, dalam bab ini misalnya apa penjelasannya ternyata apa? Ternyata maksudnya adalah dilarang kencing berdiri itu hadisnya sahih. Maksudnya apa? Ketika di tempat yang terbuka. Di tempat yang terbuka maksudnya tidak ada tabir sama sekali. Atau banyak atau ada orang melihatnya. Tetapi ketika dia itu di tempat yang terlindung, karena waktu itu sahabat Nabi melihat di rumah beliau, bukan di tempat di padang pasir misalnya, atau di tempat terbuka, maka nggak ada masalah, untuk kencing sambil berdiri. Termasuk nanti menghadap kiblat, ya. Kencing menghadap kiblat itu boleh apa tidak, sama, ya. Itu contohnya. Ini pertama kali itu berusaha al-jam'u dulu, berusaha untuk diselaraskan, bukan langsung ini lebih mantap yang pertama, sehingga kemudian kayak dimutlakkan tidak boleh sama sekali kencing sambil berdiri. Apalagi nanti dikembangkan di era modern sekarang ini, misalnya kita di bandara, di stasiun di mana itu yang kemudian umumnya urinwar itu ya berdiri, kencing sambil berdiri. Dan bisa jadi karena media sekarang itu adalah porselen, keramik, marmer, sehingga kalau duduk mungkin malah memercikkan kembali ke baju kita atau celana kita atau kaki kita. Maka kemudian itu justru malah menguatkan bahwa substansinya bukan di berdiri atau tidaknya, karena toh Nabi juga pernah kencing sambil berdiri. Berarti disesuaikan dengan keadaan. Kalau adanya urinwar itu berdiri, ya sudah berdiri, nggak ada masalah. Sampai batal untuk buang air kecil hanya karena karena tidak ada untuk kencing untuk sambil duduk. Ini misalnya seperti itu. Baik. Nah, baru setelah berusaha diselaraskan itu nggak bisa, nah baru kemudian masuk yang kedua, namanya tarjih. Tarjih secara bahasa yang tadi saya sampaikan. Oh, berarti ada yang roji, ada yang marju, ada yang kuat, ada yang lemah dalilnya ini. Sehingga kita pilih yang paling kuat, yang paling meyakinkan. Itu adalah urutan yang kedua. Yang ketiga bisa urutan. Jadi mana yang duluan? Jadi kalau ada dua buah dalil sama-sama sahihnya, yang satu itu adalah lebih awal, yang satunya belakangan, maka dipilih yang belakangan, misalnya begitu. Dan seterusnya. Nah, ini poin pertama dulu, ya, mengenai makna tarjih di dalam Muhammadiyah itu begitu. Jadi pertama yang diutamakan al-jam'u wa taufik. Baru kemudian tarjih. Nah, yang kedua yang gak kalah pentingnya, ini ada hubungannya dengan pihak lain, ya, karena kita ini Muhammadiyah itu bukan organisasi kemasyarakatan yang satu-satunya, ada juga ormas yang lainnya yang banyak juga, mereka juga punya pandangan-pandangan yang ada dan berbeda. Maka disebutkan di dalam penerangan dalam hal tarjih, ini ada dalam HPT, Bu. Ada dalam HPT, kalau di buku saya halaman 383. Nah, di HPT halaman 383 ini dimuat tentang keputusan tarjih wiradesa. Nah, di judulnya penerangan tentang hal tarjih tahun 1935. Jadi ini sudah hampir 90 tahun yang lalu, ya, hampir 90 tahun yang lalu. Apa itu? Disampaikan keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan itu tidak ada sifat perlawanan. Nggak ada.
yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Ini saya kasih warna merah yang dipilihnya itu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tarjih Muhammadiyah itu adalah merupakan pilihan, opsi. Dia bukan tunggal. Dia bukan ingin menegasikan atau menyalahkan, menghilangkan pendapat yang lain, bukan. Tetapi Muhammadiyah hadir untuk memberikan pilihan. Kami memilih ini. Ada pendapat ini, ada 4 misalnya, ada 3 atau 2, maka kami memilih ini. Nah, pilihannya itu bisa mengambil dari pilihan pendapat yang ada, bisa juga barangkali bahkan satu ketika memilih pendapat yang tidak ada di dalam pendapat yang sudah beredar di masyarakat, di kalangan para fuqaha atau para ulama. Itu maksudnya. Tetapi kalaupun kemudian membuat pilihan, maka bukan berarti kemudian mengatakan yang lain itu salah atau bahkan batil. Apalagi sampai bid'ah atau sampai dikatakan tidak sunnah, bukan. Tetapi itu adalah menghadirkan pilihan saja. Nah, ini sudah dibahas sejak tahun 35. Sudah 90 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang masih dicantumkan di dalam buku HPT jilid 1. Halaman 383 di tempat saya, yang warnanya hijau. Ya, ini terbitan tahun 2014. Jadi ini tidak pernah digeser. Dan ini mempunyai pengaruh yang besar bagi warga Persyarikatan. Andai kan tahu tentang masalah ini, maka akan mengurangi dengan sangat signifikan potensi gesekan atau konflik sesama umat Islam di Indonesia yang berbeda pilihan fikihnya. Mungkin beda ormas, beda bahkan di dalam internal Muhammadiyah sendiri yang juga tidak mungkin bisa diseragamkan karena masing-masing memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, mungkin juga kadang-kadang berbeda pendapat dan sebagainya, maka itu kita hadirkan pilihan. Ya. Nah, ternyata kenapa sampai ada pernyataan begini, keputusan tarjih Wirah Desa ini, ternyata ada latar belakangnya. Ini latar belakangnya. Karena waktu itu di antara sekutu maksudnya adalah anggota ya, anggota Muhammadiyah. Itu ada yang berpendapat bahwa di dalam masalah agama tidak ada yang benar melainkan keputusan tarjih. Ini latar belakangnya mengapa muncul ini tadi. Muncul ini. Jadi maksudnya ini adalah setelah berarti berapa ya? 23 tahun berdiri, tahun 12 ya. Selama 23 tahun sampai tahun 35 itu muncul gejala-gejala warga Perserikatan ini mulai fanatik pada Muhammadiyah sampai kemudian yang benar cuma tarjih, yang lainnya salah. Tidak ada yang benar kecuali keputusan tarjih. Maka ini mengkhawatirkan para pimpinan kita sehingga akhirnya dikeluarkanlah pada tahun 35 putusan tarjih. Penerangan tentang tarjih itu apa sih? Jangan dianggap tarjih itu kayak menjadi sapu jagat, semuanya disalahkan, yang benar cuman tarjih. Bukan begitu. Tarjih hadir bukan untuk menegasikan, bukan untuk membatalkan, menyalahkan keputusan yang berbeda. Karena apa? Tarjih itu jelas sekali sifatnya apa? Pilihan. Ya, tidak ada sifat perlawanan, yaitu misalnya menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu sendiri. Ini hal yang sangat penting ya untuk dipahami oleh warga Perserikatan, dan harus diakui juga ini adalah prinsip yang secara faktual di lapangan itu tidak selalu kita ini konsisten. Ya, mungkin dari kitanya, dari para mubalik kita, dari para ustadz kita itu yang kadang-kadang juga ketika menjelaskan tidak dalam bentuk opsional pilihan, tapi sudah kayak harga mati. Nah, harga mati dalam arti bagi para mati ya harga mati, tapi bukan dalam arti kemudian mengatakan yang lainnya itu salah, bukan.
tapi kami hanya memilih saja. Tidak sampai menyatakan yang lain itu melakukan kebatilan atau kesalahan, bahkan kesesatan. Itu jauh dari manhaj tarjih Muhammadiyah. Ini kapan ditulis? Tahun 35. Dan dimuat dalam Syuara Muhammadiyah nomor 6 tahun 36, 1355 Hijriah. Nah, ini saya kira bab yang sangat penting untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Nah, apakah itu berhenti? Pertama saya sampaikan, ini sudah diabadikan kembali dalam HPT. HPT sampai sekarang masih berlaku. Jadi ini keputusan dibuat tahun 35, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan. Tetap ini adalah menjadi keputusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, konsisten dengan tuntunan tersebut, yang merupakan pengukuhan terhadap sikap dan semangat keagamaan yang terbuka dan lapang, maka pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur dirumuskan langkah Muhammadiyah tahun 38 sampai tahun 40, yang secara formal dinyatakan sebagai 12 langkah Muhammadiyah. Ini yang tadi saya tampilkan. Ini bukunya kecil, saya kira masalahnya cuma 20.000 ya. Silakan kalau bisa yang belum punya dimiliki ini. Tafsir Langkah Muhammadiyah, diterbitkan oleh Syuara Muhammadiyah. Saya kira di sini ada, kalau enggak di Jogja banyak. Saya kemarin beli di Jogja pas ke sana. Nah, ini salah satunya amanat dari beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih yang pertama sekaligus inisiatornya. Haji Mas Mansur itu di dalam 12 langkah itu yang kedua, sampai jangan hubungi dengan yang kita bahas. Yang kedua ini apa? Memperluas paham agama. Terus paham agama ini gimana? Prinsipnya apa? Intinya ada dua. Itu apa? Warga Muhammadiyah harus tahu pilihannya. Pilihan fikihnya harus tahu, yang ada di HPT dan derivatnya dan turunannya. Harus tahu. Dan harus diamalkan. Itu poin pertamanya. Dan harus didalami terus. Makanya ini alhamdulillah kita punya forum ini, nanti kita akan dalami satu demi satu pilihan fikihnya Muhammadiyah itu apa saja. Kemudian kita juga akan sampaikan kalau yang lainnya milih yang bagaimana, yang pilihan Muhammadiyah bagaimana. Jadi pertama mendalami apa yang ada di Muhammadiyah, yang kedua juga ke samping. Jadi ke dalam dan ke samping. Ke dalam itu adalah HPT, produk kita ini bagaimana supaya kita pahami betul. Dan yang kedua adalah ke samping, maksudnya di sekitar kita ini ada pendapat apa saja tentang tema-tema yang sudah diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah. Tujuannya apa? Minimal supaya warga pesantren itu supaya berwawasan yang luas, memperluas paham agama. Supaya luas, oh ya saya tahu, oh ya tentang bab itu ini yang kami pilih, dan kami tahu bahwa di masyarakat ada pilihannya begini, tapi kami memilih yang ini. Itu harapannya minimal begitu. Sehingga nanti apa? Sehingga akhirnya nanti tidak ada di antara warga kita yang kagetan, yang gumunan, atau yang kemudian mengerutkan keningnya, kenapa kok dia beda sama kita? Ya karena memang itu adalah pilihan. Nah, sehingga apa? Sehingga akhirnya kita minimal memunculkan rasa saling memahami. Kenapa berbeda? Kenapa pilihannya seperti ini? Supaya saling memahami, supaya tidak ada yang namanya itu menatap saudaranya yang berbeda wadah organisasi itu dengan suudzon, ya, dengan prasangka buruk atau bahkan dengan merendahkan. Tidak sampai seperti itu. Nah, itu saya kira pengantar awal untuk kita pada kesempatan kali ini, ya, bagaimana kita memahami HPT. Nanti kita setelah ini akan contohkan beberapa yang relevan dengan yang kita bahas. Jadi ada contoh-contoh yang dimaksud, ya, pengamalan dari bab ini, ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Sekali lagi, tidak semua, mungkin karena kesibukan, karena juga tema yang
ditanyakan, tidak semua jawaban dari tarjih itu memenuhi unsur yang tadi kita maksudkan. Tetapi secara umum memang demikianlah formatnya, standar bakunya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Ada? Iya. Kenapa? Maaf, kurang dengar. Oh iya. Oh iya, contohnya itu. Ya, contohnya penentuan awal puasa. Itu sebagian besar kaum muslimin itu menggunakan ru'yah. Nah gitu. Kita menggunakan hisab, itu pilihan. Kita meyakini hisab itu adalah pilihan terbaik bagi warga Muhammadiyah, kita meyakini itu. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan yang menggunakan ru'yah. Itu gitu maksudnya. Jadi bukan hadirnya hisab itu bukan untuk menegasikan, untuk menyalahkan yang menggunakan ru'yah. Tetapi ketika direnung-renungkan Bu ya, sebenarnya itu sama saja. Secara substansi itu sama. Gini maksudnya. Sebenarnya hisabnya Muhammadiyah itu adalah cara lain untuk mengamalkan sabda Nabi. Sumu liru'yati wa abtiru liru'yati. Berpuasalah ketika kamu liru'yatihi. Nah, kata liru'yatihi itu, ru'yah itu artinya di zaman Nabi itu melihat dengan bil'ain, dengan mata telanjang. Tetapi kalau kita misalnya membuka dalam kamus saja misalnya, apa sih ru'yah itu? Ru'yah itu artinya tidak harus melihat langsung. Contohnya apa? Contohnya ada hadis, man ro'a minkum mungkaron. Siapa yang melihat kemungkaran, fayughayyirhu biyadi, maka ubahlah dengan tangannya. Pertanyaannya, apa ada ulama yang menolak untuk mengubah kemungkaran karena nggak melihat langsung? Melihat maksudnya apa? Mengetahui kan? Di dalam hadis itu ru'yah itu mestinya mengetahui. Siapa yang mengetahui kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Kalau bisa, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa baru kemudian dengan hatinya. Itu satu rumpun Bu. Ro'a, ru'yah, ro'yun, itu satu rumpun. Sama misalnya gini, kalau orang Arab tanya, mada ro'yukum? Mada ro'yukum? Ro'yukum. Maksudnya apa? Apa pendapatmu? Bagaimana kamu melihat masalah itu, memandang masalah itu? Itu juga namanya ru'yah juga gitu. Nah, karena itu sebenarnya hisab itu bagian dari ru'yah. Bagian dari cara pendekatan baru bagaimana melihat bulan itu sendiri. Nah, melihat bukan harus dengan mata. Seperti kita katakanlah, bagaimana kamu melihat masalah ini? Misalnya gitu kan, kalau bahasa Indonesia, gimana kamu melihat masalah ini? Kan bukan maksudnya melihat, maksudnya kan pikiranmu gimana tentang masalah itu, gitu loh. Itu contohnya. Jadi titik temunya itu adalah sebenarnya hisab itu bagian dari ru'yah itu sendiri. Perintah Nabi untuk meru'yah itu salah satunya dengan hisab. Di zaman dulu dengan bil'aini, dengan mata telanjang. Kemudian mata telanjang juga sekarang sudah tidak murni. Sekarang menggunakan apa? Teleskop. Itu kan namanya sudah pakai perhitungan, sudah pakai hisab namanya. Apa muter-muter teleskopnya dipaskan, cara itu namanya sudah menggunakan hitungan. Makanya sebenarnya itu sudah tidak dalam konteks hadap-hadapan antara ru'yah dengan hisab. Kalau kita tahu hakikatnya, sebenarnya saat ini baik ru'yah maupun hisab itu ya sama. Maksudnya substansinya sama. Ya. Bahkan proses adaptasinya ru'yah itu sudah lama menggunakan hisab. Nah gitu. Sehingga ya itulah pilihan Muhammadiyah yang dari awal meyakini bahwa teknik ru'yah yang terbaik menurut Muhammadiyah adalah dengan hisab. Itu kalau istilah saya begitu. Jadi teknik ru'yah terbaik
yang dipahami oleh Muhammadiyah adalah dengan hisab. Bukan hisab itu bukannya tidak ru'yah. Hisab juga bagian dari ru'yah. Metode terbaik yang diyakini Muhammadiyah untuk menjalankan sabda Nabi sumu li ru'yati wa abdun itu adalah dengan hisab. Ngerti ya? Jadi emang bab baru ya. Maksudnya bab ya kalau kita lihat dalam fikih klasik ya mayoritasnya yang menggunakan ru'yah. Ada beberapa ulama Syafi'iyah itu yang merekomendasikan hisab. Dari awal sudah ada, sejak zaman tabi'ut tabi'in itu sudah ada, tetapi tidak populer. Itu kan memang melampaui zamannya, nggak kebayang bagaimana kok dengan perhitungan, karena perhitungan masih sangat mungkin ya belum seakurat sekarang sampai dengan 0,000 itu sekarang udah bisa super akurat ini. Jadi semakin kesini semakin meyakinkan bahwa hisab itulah metode terbaik dalam meru'yah yang namanya hilal itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Betul mungkin? Kenapa, Mas? Iya. Oh, iya. Bingung. Iya. Ya, jadi ini sudah digagas kemarin juga dalam Rakernas Tarjih di UMM itu 2 bulan yang lalu itu sudah digagas kalender global, Bu. Kalender Hijriah global. Jadi berlaku sedunia. Itu sedang diperjuangkan. Ya, butuh kesabaran karena juga masing-masing punya pertimbangan lokal masing-masing atau juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, belum itminan ya, belum tenang nanti gimana. Tapi ini sudah gagasan itu sudah hadir, bahkan sudah dalam bentuk yang nyaris diputuskan. Jadi sudah bagus ini, perkembangannya sudah sangat bagus. Dan nanti itu akan ada kalender global Hijriah itu yang akan menyatukan kaum muslimin seluruh dunia. Tapi masih proses, Bu. Ya karena memang ini perjuangan yang tidak mudah karena nanti itu akan menginspirasi bab lainnya. Jadi kalau sudah nanti kalender global Hijriah itu sudah berhasil, itu akan muncul proyek-proyek mega proyek lainnya lagi yang akan mempersatukan kaum muslimin. Dan itu tentu saja ya selalu akan ada yang tidak menyukainya, biasalah karena mereka senang kalau kita ini berpecah belah ya, fanatik golongan itu senang karena mereka berarti kita nggak akan kuat karena akan terpecah-pecah dalam beberapa kuatnya yang jadi lemah gitu. Makanya ini ide yang sangat brilian dan kita doakan, kita ikut mendoakan semoga bisa segera diketok palu itu kalender Hijriah global. Ya. Yeah. Ya, saya kira demikian. Apa ada lagi? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Ya, baik. Pertama secara definisi bahasa taklid sama ittiba itu dalam Al-Qur'an relatif sama. Bahkan orang-orang jahiliyah itu ketika ditanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Jadi ittiba itu ya
diklaim sama mereka juga, yang non-muslim juga mengatakan kami ittiba kepada nenek moyang kami. Taklid itu sama, secara bahasa artinya mengikuti. Yang tidak boleh itu taklid ditambahi buta, taklid buta. Kalau taklid saja itu artinya sama dengan ittiba, mengikuti. Nah, cuman sudah dijadikan sebagai referensi masyhur kalau ittiba itu pakai dalil, kalau taklid nggak pakai dalil. Sebenarnya secara bahasa nggak gitu, sama saja. Karena justru orang-orang jahiliyah itu mengatakan kami ittiba kepada nenek moyang kami. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna. Jadi itu contohnya alaihi abauna. Nah, sekarang bagaimana PR-nya? Ya ini tadi sudah kita sampaikan sebagai pengantar ini. Warga Muhammadiyah itu organisasi yang ia mengajak kepada semua warga perserikatan jangan taklid buta. Masuknya ayo dipelajari bersama-sama. HPT itu terbuka, bukan kitab yang hanya boleh dibuka oleh segelintir. Enggak, ini terbuka. Masuknya apa tujuannya? Karena namanya HPT itu ya jadi katakan 99,9% mesti ada dalilnya. Kenapa memilih ini dan itu mesti ada dalilnya. Kalau di HPT mesti begitu. Jadi bagi warga persyarikatan punya tanggung jawab untuk setiap mengambil pilihan ibadah itu yakin ini ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Nah, tetapi untuk menghindari ini tadi, menghindari asobiyah ini, makanya kemudian muncullah keputusan ini. Itu apa? Lahirnya produk tarjih itu tidak dalam posisi menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih, kan lepas sudah. Jadi kita tuh memadukan antara kekuatan ilmu yang kita punya, maksudnya apa? Semua yang tata cara ibadah Muhammadiyah itu diilmui. Dalilnya apa? Itu memang tanggung jawab kita. Supaya nggak taklid buta tadi. Supaya tahu, oh iya kami ini karena ini dalilnya. Ini kami lakukan ini karena ini dalilnya gitu. Nah, tetapi kita juga karena namanya pilihan, berarti kan ada seperti soal pilihan kan mesti ada 4 atau 5 soal, ada 5 jawaban kan? Nah, dari 5 itu yang kita pilih yang A, yang B, yang C, yang D, yang E gitu. Itu kalau namanya pilihan. Tetapi ditambah di sini bukan cuma pilihan, benar salah, tapi pilihannya itu hadir bukan untuk menegasikan, untuk menjatuhkan segala yang tidak dipilih, bukan. Maksudnya apa? Ya kita begini, yang lainnya itu silahkan. Karena apa asumsi dasarnya? Asumsi dasarnya apa namanya? Setiap ormas mesti ada ulamanya. Setiap gerakan Islam mesti ada ulama yang dipatuhinya. Nah, ulama ini kan jadi ulama kan dia dasarnya karena dia belajar agama. Dasarnya banyak Quran dan Sunnah sama. Jadi jangan dibilang kita punya dalil, mereka nggak punya dalil, itu jangan begitu lagi lah. Yang bagus ya mereka pasti punya dalil, tapi dalilnya mungkin beda, atau dalilnya sama tapi beda pemahamannya, atau dalil yang kita pandang doib mereka pandang sahih, ya gitu saja kan masalahnya. Sehingga kita husnudon semua ormas yang ada itu tidak mungkin tidak pakai dalil ketika mengamalkan ibadah tertentu. Dan perkara kemudian itu dibilang sahih, dhaif, maudhu, itu kan perkara cara menyimpulkan dalil. Bagi Muhammadiyah itu dipandang dhaif, maka enggak dilakukannya. Itu haknya Muhammadiyah. Bagi yang lain mengatakan itu sahih, ya silakan. Kami menyatakan dhaif karena kami juga punya pegangan ulama yang mendhaifkan. Sebagaimana mereka mungkin punya ulama yang menghasankan hadis yang sama. Misalnya begitu. Sehingga apa? Sehingga kita posisinya apa tadi itu pilihan. Maka itu saya kira udah nggak asobiah lagi kalau begitu. Jadi yang bikin asobiah itu satu, kita ini tidak mau belajar yang lain. Maksudnya kita milih tentang cara doa lafal doa iftitah ini. Titik gitu.
Kemudian kita punya pikiran yang lainnya nggak ada yang sahih. Itulah bahayanya. Kalau kita misalnya kita buka, oh kalau yang warga NU misalnya pilih ini. Kenapa begini? Ada dalilnya. Jadi semua itu ada dalilnya. Dikuatkan dengan dalil, tidak ada yang tanpa dalil gitu. Apalagi ibadah mahdhah itu nggak ada ulama yang berani berfatwa tanpa dalil. Hanya beda dalilnya atau mungkin beda memahami dalil. Contohnya apa? Aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan. Dari dulu namanya ayat Quran tentang lamastum itu menyentuh perempuan itu. Dari dulu ya dua pendapat. Menyentuh artinya menyentuh hissi, fisik begini, menyentuh dalam arti hubungan seksual. Itu sejak zaman Nabi, sejak zaman sahabat sudah ada beda pendapat itu. Nah, Muhammadiyah memilih pendapat lamastum itu adalah berhubungan suami istri. Dia memilih untuk bersentuhan, ya boleh, karena itu dari zaman sahabat sudah ada jejaknya. Yang memahami lamastum itu artinya menyentuh fisik itu sejak zaman sahabat sudah ada. Kalau gitu kenapa kita harus asobiah? Nah gitu. Kami meyakini, Muhammadiyah meyakini lamastum itu artinya hubungan seksual. Udah gitu saja. Gimana kalau ada pendapat menyentuh? Itu haknya. Kami paham kok memang ada yang mengartikan menyentuh itu artinya fisik. Kami mengetahui, kami belajar juga. Gitu misalnya. Kami tahu ada, kalau bahasa kami gini, kalau misalnya ada pertanyaan dari warga, gimana maksud ayat lamastumun nisa? Maka jawabannya Muhammadiyah apa? Tentang bab itu ada dua pendapat. Mesti gitu. Pendapat pertama, lamastum artinya berhubungan seksual. Yang kedua, lamastum artinya menyentuh secara fisik. Adapun Muhammadiyah memilih pendapat yang pertama. Itu apa? Berhubungan seksual. Itu. Formatnya itu begitu, Pak. Kalau kita itu begitu. Format bakunya tarjih itu begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, dipaparkanlah berbagai macam pendapat yang ada di masyarakat. Mungkin 2, 3, 4 pendapat. Dari situ Muhammadiyah memilih, mungkin di antara 4 itu, bisa jadi pilihan baru sama sekali. Itu haknya Muhammadiyah, karena juga punya ulama yang berpikir, kayaknya mazhab Hanafi nggak cocok, Maliki nggak cocok, Asy-Syafi'i, Hambali nggak cocok. Terus kayaknya punya pendapat, boleh. Muhammadiyah punya hak untuk itu. Karena ini gabungan para ulama yang di dalam salah satu dari 16 pokok manhaj tarjih itu juga menganggap pilihan mazhab itu pendapat imam mazhab itu adalah menjadi pertimbangan bagi warga Muhammadiyah untuk mengambil putusan tarjihnya. Oh iya, iya. Nah makanya itu, ya, ya, iya betul, ya, ya. Ya itu sebenarnya kan semuanya ada. Mohon maaf saya sebutkan warga Muhammadiyah yang fanatisme ada, NU juga ada, semuanya ada. Itu biasanya mohon maaf itu kalangan awam. Kalau yang nggak awam harusnya tidak boleh begitu dong. Kalau yang jadi contohnya nih, saya ambil contoh ya. Syekh Utsaimin itu kan mazhab Hambali, Salafi lah gitu. Tapi kalau menurut beliau itu kirim pahala bacaan Quran itu sampai. Ya kalau dengar teman-teman Salafi mungkin, waduh ini kok malah jadi muter-muter begini kan. Gitu. Ibnu Taimiyah juga begitu. Mengatakan pahala bacaan Quran itu sampai kepada mayit. Itu mazhab Hambali. Jadi kalau kita ini tidak tahu macam-macam pilihan itu bikin fanatik itu begitu. Harusnya semuanya lah saya sampaikan warga Muhammadiyah itu ketika punya pilihan fikih itu juga tahu pilihannya apa saja. Warga NU juga harusnya begitu, ketika memilih ini dia juga tahu, misalnya warga NU milih untuk kunut subuh. Misalnya gitu ya. Dia juga harusnya diajari juga bahwa di 4 mazhab itu tidak semuanya mensunahkan kunut subuh. Jadi supaya akhirnya itu tidak panas gitu loh. Juga Salafi juga begitu. Misalnya memilih untuk isbal haram. Ya boleh aja dia milih bahwa
di bawah mata kaki itu haram. Boleh dia bilang, tapi kami juga tahu ada ulama yang menyatakan mubah, menyatakan makruh. Kami memilih untuk haram. Silakan, gitu loh. Tapi kami menghargai ulama yang memakruhkan atau memubahkan. Itu maksudnya. Kalau kayak gitu kan jadi enak. Ya kan jadi enak. Masalahnya itu kalau udah kita punya pendapat, kemudian biasanya kemudian otomatis kayak langsung otomatis berarti yang lainnya salah, gitu loh. Fikih itu tidak begitu sama sekali. Yang kita sebut tarjih itu, kalau dalam bahasa umum kan produk fikih itu nggak ada sama sekali. Yang mengarah kepada tunggal itu hampir nggak ada. Bahkan kalau orang belajar fikih mengatakan tidak akan merasakan lezatnya belajar fikih sebelum dia menikmati perbedaan pendapat. Jadi malah begitu, namanya fikih itu identik dengan perbedaan pendapat. Dan itu sangat rasional. Kenapa beda itu sangat amat rasional. Jadi zaman Nabi sudah ada soalnya. Misalnya Nabi katakan, jangan kalian salat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Itu pusing memikirkan. Jangan kalian salat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Apa artinya itu? Artinya ada dua. Dan itu sudah beda pendapat. Sahabat Nabi sudah dua pendapat. Waktu itu sudah langsung dua pendapat. Saat ternyata apa? Belum sampai Bani Quraidah sudah mau maghrib. Itu masalahnya. Ketika masih berangkat, nggak ada yang protes. Nggak ada yang, nanti bagaimana, nggak ada. Tapi setelah jalan, loh, lagi sudah mau maghrib. Pesan Nabi apa? Nggak boleh sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Lah berarti nanti bagaimana? Akhirnya separuh sahabat Nabi itu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Satunya lagi, sholat asarnya sudah lewat maghrib. Dua-duanya merasa benar semuanya. Akhirnya pulangnya lapor kepada Nabi, ini bagaimana Rasul ini, kami ini bagaimana, yang benar bagaimana? Apa jawaban? Nabi tidak mencela dua-duanya. Dua-duanya dibenarkan. Itu udah ada. Jadi ada redaksi-redaksi yang memang mau nggak mau itu mesti memunculkan perbedaan pendapat. Istilahnya namanya ihtimal, dalam bahasa fikih namanya ihtimal. Jadi ada multi interpretasi. Hampir semua pilihan fikih itu multi interpretasi. Hampir semuanya. Nyaris semuanya gitu. Nah, nanti kita akan buktikan satu demi satu nanti kenapa beda pendapat dan sumber masalahnya di mana sehingga kita jadi tahu, oh iya ya wajar kalau begini. Kalau emang kayak gini ya nggak mungkin tunggal. Nggak mungkin tunggal pendapat itu. Gitu ya. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan yang kita kaji manfaat, mudah-mudahan bisa istiqomah ya, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk mencerdaskan warga bersyarikatan, mencerahkan, dan juga nantinya bisa menggembirakan. Maksudnya apa? Karena kita bisa lebih enjoy ketika berkomunikasi, bermuamalah dengan mereka-mereka yang berbeda. Yang penting jangan sampai kebablasan. Semuanya boleh, semuanya ya, padahal dia tidak tahu yang benar yang mana, tapi ya semuanya oke aja lah semuanya. Enggak begitu. Maksudnya kita harus tahu. Produk kita harus kita tahu, kita harus pahami dalilnya apa, baru kemudian oh ya, ternyata dalam bab ini ada 2 pendapat, 3 pendapat, 4 pendapat. Dan kemudian pilihannya ada di Imam Mati adalah sambil menghargai pendapat yang lain. Ya intinya begitu, rumus sederhananya begitu. Nah, nanti kita case ya, kita buat contoh-contoh ya, contoh-contoh satu demi satu sehingga kita menjadi semakin mengerti kenapa mesti seperti ini. Gitu ya. Nah, tolong kepada warga yang lain juga supaya diajak supaya semakin banyak yang hadir supaya nanti bisa lebih manfaat ya untuk warga. Tapi setidaknya karena ini direkam nanti mungkin bisa di-share ya apa yang kita kaji. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.